Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan para pendengar radio IDC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Dan pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji agama Allah, mempelajarinya dan berusaha mengamalkannya di dalam kehidupan kita nantinya sebagai bekal bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah sebelum ia bertemu dengan Allah dan sebelum ia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak berharga sesuatu pun kecuali amal saleh dan ketakwaan yang pernah ia siapkan semasa kehidupannya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara haram yang banyak disepelekan ataupun diremehkan oleh manusia, di mana kita telah melewati beberapa pembahasan, di antaranya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Perbuatan-perbuatan kesyirikan yang disepelekan dan diremehkan oleh manusia, khususnya kaum muslimin, yang mana perbuatan tersebut dianggap perbuatan biasa, padahal itu adalah perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan orang beriman maksudnya. Karena kebiasaan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka berusaha untuk membiasakan dirinya dengan ketaatan, bukan dengan perkara kesyirikan. Dan telah kita lewati beberapa pembahasan yang berkaitan dengan kesyirikan, maka pada poin yang berikutnya dari perkara-perkara haram yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid di dalam kitabnya ini Muharramat Istahana Bihan Nas, perkara yang berikutnya kata beliau adalah al-julus ma'al munafiqina awil fusaq istinasan bihim au inasan lahum. Di antara perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, pada poin yang berikutnya kata beliau adalah duduk bersama orang-orang munafik. Duduk bersama orang-orang munafik, orang-orang fasik yang senantiasa memperlihatkan kefasikan dan kemunafikannya, berlemah lembut dengan mereka ataupun sangat ramah tamah dengan mereka, sehingga seakan-akan kebersamaan terhadap mereka tersebut menunjukkan kedekatan di antara mereka.
Bahkan seakan-akan kelihatan mereka adalah teman yang sangat akrab. Maka duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, duduk bersama orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kefasikan, maka dihukumi dia sama seperti pelaku kemaksiatan tersebut. Dia dihukumi sama seperti pelaku kemunafikan tersebut, kefasikan tersebut, atau kemungkaran tersebut. Sehingga sering para ulama menyebutkan dalam pembahasan-pembahasan seperti ini, mereka mengatakan hadirul munkar kafa'ilih. Seorang yang menghadiri kemungkaran itu sama seperti pelaku kemungkaran itu sendiri. Maka bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kecemburuan terhadap kemaksiatan, maka janganlah mereka duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Jangan sampai mereka duduk bersama orang-orang yang melakukan kemunafikan, melakukan kefasikan. Karena sesungguhnya mereka dihukumi sama di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti pelaku kemaksiatan itu, seperti pelaku kefasikan tersebut. Sehingga kata beliau di sini, ya'midu katsirun minal ladzina lam yatamakkanil imanu min qulubihim ila mujalasati ba'di ahlil fisqi wal fujur. Banyak sekali orang-orang yang imannya belum kokoh di dalam hatinya. Ini biasanya orang-orang yang duduk bersama pelaku-pelaku kemaksiatan, orang-orang yang suka duduk bersama pelaku kefasikan, pelaku kemungkaran. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan mereka belum benar-benar tamakkun, belum benar-benar kokoh di dalam hati mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah, di mana keimanan tersebut benar-benar sudah terpatri dalam hatinya, maka niscaya keimanan tersebut akan menolak perbuatannya tersebut bergabung bersama orang-orang melakukan kemaksiatan. Sehingga kata beliau, banyak sekali orang-orang yang di dalam hatinya belum benar-benar keimanan tersebut menempel di dalam hatinya. Mereka bermudah-mudahan untuk duduk bersama orang-orang kefasikan, ahlul fisqi wal fujur, orang-orang yang suka melakukan kefasikan, yang suka melakukan kefajiran. Dengan mudahnya mereka duduk bersama mereka. Dan ini merupakan perkara haram. Bagi orang-orang yang beriman tidak pantas melakukan perbuatan demikian. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya dirinya dalam kondisi keimanan tersebut sedang lemah, dha'ful iman. Seperti yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kelemahan iman, yang terlalu banyak penyakit hatinya, maka sungguh yang dia inginkan adalah terjadinya fitnah tersebut, mencari-cari fitnah. Wa amma fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakitnya, maka mereka akan berusaha mencari-cari ayat-ayat yang tersamar. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, untuk menebarkan fitnah, untuk menjauhkan manusia dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah muhkamah, sehingga berusaha menebar-nebarkan ayat-ayat yang mutasyabihah, menjadikan manusia yang awalnya yakin menjadi ragu-ragu. Tujuannya adalah untuk mencari fitnah, menimbulkan fitnah di tengah manusia. Inilah diantara tanda orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Maka bagi orang-orang yang keimanan tersebut belum benar-benar kokoh di dalam hatinya, mudah bagi mereka untuk duduk-duduk bersama ahlul fisqi wal fujur. Bal rubbama, kata beliau, bal rubbama jalasu ba'dal ladzina yata'anuna fi syari'atillahi wa yastahzi'una bidinihi wa awliyaihi wa la syakka anna hadha amalun muharram yakdahu fil aqidah. Bahkan kata beliau, terkadang kita dapati sebagian mereka duduk bersama orang-orang yang jelas-jelas mencela, mencaci maki syariat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jelas-jelas mereka dengar, mereka lihat orang-orang yang hadir di majelis tersebut mencela-cela agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap bertahan duduk bersama mereka. Apakah itu namanya majelisnya? Baik itu dinamakan dengan seminar, apakah dinamakan juga dengan majelis ta'lim, ataukah dinamakan dengan pertemuan, rapat atau semisalnya.
tatkala didapati di sana ada orang-orang yang mencela, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap duduk bertahan di sana, kecuali dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran mereka dan menjelaskan kebatilan yang sedang mereka lakukan di majelis tersebut. Adapun mereka bersikap diam, kemudian dengan mengatakan yang penting hati saya tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ini sama saja. Yang terpenting dia duduk bersama mereka. Ini yang menjadi permasalahannya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tidak mengapa kalian duduk bersama ahlul fisq. Tidak masalah kalian duduk bersama orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, yang penting hati kalian tetap bersih. Ini tidak ada dalam syariat Islam. Bahkan justru di antara tanda bersihnya hati seseorang akan diikuti dengan bersihnya anggota badannya di dalam melaksanakan perbuatan. Jika benar hatinya mengingkari apa yang sedang dia saksikan, maka anggota badannya akan ikut mengingkarinya. Karena seperti itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, terjadi sinkronasi antara hati dan anggota badan manusia. Kalau memang benar baik hati seseorang, maka akan menimbulkan perbuatan yang baik pula anggota tubuhnya. Tapi kalau didapati kerusakan hati pada seseorang, maka akan ikutlah rusak perbuatannya. Ini sudah masyhur hadis ini, dan tidak perlu kita bacakan dan tidak perlu kita sebutkan. Dan ini sering disebutkan oleh para penceramah-penceramah, bagaimana pentingnya hati, karena dia akan menimbulkan pengaruh kepada anggota badannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata beliau di sini, bal rubbama jalasu ba'dal ladina yat'anuna fi syariatil Islam wa yastahzi'una bidinihi wa awliyaihi wa la syakka anna hadha amalun muharram yaqdahu fil aqidah. Jadi terkadang kata beliau, bahkan di antara mereka ada yang duduk bersama orang-orang yang yat'anuna, ta'an, melakukan perusakan terhadap syariat Allah, pencelaan, penghinaan, dan dia ada di sana. Ya, dia ada di sana. Sementara di sana ada orang-orang yang berbicara tentang syariat Allah, tapi bukan untuk mengeluarkan faedah, bukan untuk menjelaskan kebenaran yang datang dari Allah, tapi untuk memperolok-oloknya, untuk merendahkan Islam. Dibawakan satu ayat, dibawakan satu hadis, kemudian diacak-acak oleh mereka. Orang-orang pada tertawa. Waliyadzubillah. Kaum muslimin tertawa ketika mendengar ayat Allah dicela. Kaum muslimin ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dicela, dihina, kemudian ikut tertawa. Waliyadzubillah. Bukankah di sana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat bagaimana perbuatan orang-orang munafik yang awalnya mereka hanya canda saja, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maafnya. Kalian telah kafir setelah beriman. Dalam surah At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan mereka, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini jawaban mereka. Jika engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, yakni orang-orang yang menjadikan ayat Allah, orang-orang yang menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah kah atau Rasulnya, seperti yang disebutkan oleh beliau ini, auliyaihi, ataupun orang-orang di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhud wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma bercanda dan cuma bergurau saja. Ya, jadi ini alasan mereka. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala enggak serius. Mereka enggak serius menghina Islam, enggak sungguh-sungguh menghina Islam. Cuma main-main aja kata mereka. Ini alasannya. Tapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka katakan ya Muhammad, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah ayat-ayat Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya atau rasulnya kalian jadikan sebagai bahan untuk istihza, kalian jadikan sebagai bahan untuk memperolok-olok Islam, kalian jadikan sebagai bahan untuk bercanda? Tidak usah kalian minta maaf kata Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadiru kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta uzur, tidak usah minta maaf kata Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir kata Allah Subhanahu wa taala setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal alasan mereka itu enggak serius. Mereka hanya mengatakan nakhudu wa nal'ab. Ini kan cuma canda aja. Canda ini. Loh, canda saja sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau ada orang yang serius menghina Islam? Benar-benar serius menghina Islam. Dan dia menyatakan dirinya adalah Islam, tapi diolok-olok ya, hal-hal yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan duduk bersama mereka. Sehingga kata beliau di sini, wastahzi'una bidinihi wa awliyaihi, sama ya, istihza terhadap agama, perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang solehnya dihina, dicela, ini sama. Karena Allah mengatakan, apakah Allah, kemudian ayat-ayatnya dan rasulnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, wala syakka anna hadza amalun muharram, tidak diragukan lagi ini merupakan perbuatan haram, yaqdahu fil akidah, ini akan mencemari akidah seseorang, lambat laun dia akan membenci Islam tersebut. Apalagi kita mengetahui orang yang melakukan perbuatan ini kafir, padahal cuma canda aja ini loh. Kita nggak bicara orang yang serius menghina Islam, itu nggak usah diragukan lagi, ini canda. Nakhudu nal'ab, cuma main-main aja kata mereka. Enggak diterima maafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka jika kita melihat ada orang-orang yang jelas-jelas menghina agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok-oloknya dengan serius, ya tidak kita ragukan lagi ya tentang kekufuran orang tersebut. Bukan berarti kita ingin mengkafir-kafirkan manusia, tapi masalahnya ini kehormatan Allah yang ingin dijaga, kehormatan agama Allah. Kalau sampai Allah saja sudah direndahkan, maka siapa yang akan diagungkan di muka bumi ini? Siapa yang akan dimuliakan? Siapa yang akan dibesarkan di muka bumi ini kalau Allah saja sudah direndahkan? Siapa kira-kira? Apakah Anda akan mengagungkan Fir'aun dengan mengatakan dia orang hebat? Apakah Anda akan mengagungkan iblis atau orang-orang yang semisalnya? Waliyadzubillah. Akhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini bisa merusak akidah seseorang, bisa mencemari akidah seseorang, kata beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-68. "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Jika engkau ya Muhammad melihat ada orang-orang yakhuduna, khada yakhudu ini sebenarnya makna aslinya lughatan artinya nyelam, jebur, terjun ya, yakhud katanya nyelam. Ini secara lughatan bahasa. Tapi yang dimaksud di sini khada yakhudu, makanya sering dikatakan khaud, yaitu telaga, begitu ya, danau, telaga. Khaudnya Rasulullah, telaga Rasulullah. Khada yakhudu secara makna adalah ya tenggelam, terjun, ataupun khaud, telaga. Namun yang dimaksud secara syar'an, secara syar'i makna di sini khada yakhudu, ya ini maksudnya adalah tenggelam di dalam membicarakan kebatilan, tenggelam di dalam membicarakan kemaksiatan, dalam perkara mungkar. Di antaranya adalah tenggelam membicarakan ataupun mencela ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus sedikit-sedikit lama-lama ketawa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, tenggelam habis. Jadi ayat-ayat Allah ataupun agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bahan bercanda, tenggelam mereka. Nah, demikian juga apa yang disebutkan oleh Allah tadi tentang orang-orang munafik, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma nakhud, ya cuma tenggelam di dalam pembicaraan, perbincangan, bercanda saja. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-68 ini, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Jika engkau melihat ada orang-orang yang tenggelam membicarakan ayat kami, maksudnya membicarakan keburukannya, untuk mencelanya, mengolok-oloknya, menghinakannya, fa'arid anhum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berpalinglah dari mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka berpaling pada pembicaraan yang lainnya, sehingga mereka berpaling kepada pembicaraan yang lainnya, tidak sibuk dengan membicarakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok-oloknya. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Namun jika syaitan membuat kalian lupa, coba perhatikan ayat ini ya, jika syaitan
melupakan kalian. Jadi syaitan itu terkadang bisa membuat kita lupa, sehingga manusia itu asik di majelis tersebut, padahal di dalamnya agama Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala sudah direndahkan, dicaci maki, dihina, tapi dia dilupakan oleh syaitan sehingga santai saja ketawa, cuma senyum, padahal ini termaksud ya perbuatan sama seperti pelakunya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud. Ini tajlis. Kalau sampai syaitan membuat kamu lupa, maka jangan kamu tetap duduk ba'da dzikra, setelah kamu ingat. Wah, ingat kan begitu ya. Ini enggak bisa lagi, ini sudah menghina ayat Allah. Maka jangan duduk bersama mereka. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jangan kamu tetap duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang zalim tersebut, orang-orang yang telah menzalimi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi inilah makna yakhud, yang akan kita ikut serta ya di dalam khudnya mereka. Al-khud fi ayatillah, tenggelam di dalam mencela atau mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang-orang yang seperti ini diancam neraka. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka saqar bagi orang-orang yang seperti ini, ikut serta bersama mereka, neraka saqar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir. Bismillah, Al-Mudaththir, Mudaththir itu ya, dalam surah Al-Mudaththir. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Ya, di dalam surga orang-orang yang beriman itu yatasaalun, saling bertanya. Ya, mereka bertanya kepada siapa? Kepada mujrimin, orang-orang yang sedang disiksa dalam neraka. Kenapa? Kenapa mereka bisa melihat orang-orang yang disiksa dalam neraka? Karena surga itu kan darajat ke atas. Ya, mungkin pernah kita singgung ya, tapi neraka itu di bawah kan gitu ya, darokat. Ya, makanya orang-orang munafik itu fidarki asfal, di bawahnya. Sehingga Allah mengatakan ya fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Di surga orang-orang beriman itu saling bertanya, ya satu dan yang lainnya saling bertanya kepada para penduduk neraka. Apa yang ditanya oleh mereka? 'Anil mujrimin, ma salakakum fis saqar. Ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian terjeblos dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dahulu kami ikut serta bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwasanya makna wa kunna nakhudu yakni natakallamu fi ma la na'lam. Dahulunya kami semasa hidup kami suka membicarakan hal-hal yang kami enggak punya ilmunya. Ini tidak boleh. Ya, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala enggak ada ilmunya. Mendengar satu hadis, apa hadis ini enggak jelas, padahal hadis ini sahih, cuma enggak punya ilmunya. Habis dikritik, dicela hadis tersebut, sampai Rasulullah juga ikut serta. Ayat ini enggak masuk akal, dicela, diolok-olok sampai orang ketawa. Coba lihat, enggak masuk akal hadis ini. Bayangkan katanya. Akhirnya orang tertawa. Waliyadzubillah. Ini dia. Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir maksudnya wa kunna nakhudu yakni wa kunna natakallamu fi ma la na'lam. Dahulu kami suka membicarakan ayat-ayat Allah yang kami enggak tahu ilmunya. Demikian juga Syekh As-Sa'di di dalam tafsir Karimur Rahman, beliau menjelaskan wa kunna nakhud, maksudnya kami dahulu tenggelam di dalam pembicaraan yakni nujadilu bihil haq. Kami suka mendebat al-haq, ya, memperdebat al-haq, sehingga lama-kelamaan sesuatu kebenaran itu karena saking lamanya diperdebatkan akhirnya jadi suatu kebatilan. Nah, ini dia. Sehingga terkadang kita dilarang juga untuk banyak berdebat, kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang sangat terpaksa dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulunya suka memperbincangkan kebatilan. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang sama juga memperbincangkan kebatilan. Maka apa? Balasannya yaitu pertanyaan para penduduk surga, ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab di antaranya ya suka istihza, ya, suka mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini diantara makna al-khud ataupun khada yakhud terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dibawakan oleh beliau, ya, Syekh Shalih Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau mengatakan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ini ayat yang ke-68. Ada juga ayat yang mendukung ayat ini yang berkaitan dengan tidak bolehnya kita duduk bersama mereka tatkala kita mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diolok-olok di sana, dihinakan, direndahkan. Ya, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Qur'an, an idza sami'tum, jika kalian telah mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok oleh mereka, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpaling ataupun beranjak kepada pembicaraan yang lainnya. Innakum idzan mithluhum, jika kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama saja seperti mereka. Innakum idzan mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian enggak berpaling, ya, tetap duduk bersama mereka padahal kalian sudah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dicaci maki, dicela, diolok-olok, tetap duduk bersama mereka, kecuali mereka telah berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalian tetap bertahan, maka sesungguhnya kalian sama saja seperti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semua. Akhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini ayat yang mendukung ayat yang dibawakan oleh beliau dalam surah Al-An'am, ya, pada ayat yang ke-68 dan surat An-Nisa ayat yang ke-140. Nah, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, fala yajuzul julusu ma'ahum fi hadhil halah, maka tidak diperbolehkan duduk bersama mereka pada kondisi seperti ini, kecuali sudah berubah kondisinya, pembicaraannya sudah berubah, ya, objek pembicaraan sudah berubah, maka tidak mengapa duduk bersama mereka. Dan ini berlaku pada setiap kemungkaran, tidak hanya berkaitan dengan ucapan ataupun perbincangan yang berkaitan dengan, tidak hanya berkaitan dengan perbincangan yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala saja, tapi secara umum, ya, kejadian ataupun kondisi-kondisi di mana terjadinya kemungkaran di sana, maka tidak boleh seorang muslim duduk bersama mereka, karena sama saja seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bagaimana para ulama mengatakan hadirul munkar kafa'ilihi, orang yang menghadiri kemungkaran itu sama seperti pelakunya. Orang yang menghadiri kemungkaran, apapun kemungkaran tersebut, apakah itu praktek syirik, ikut di sana, kan saya cuma lihat saja, sementara di sana dilakukan acara sesajen, kan misalnya seperti itu, ya, dilakukan acara-acara kesyirikan, atau dilakukan sana acara-acara sihir, ataupun Anda tidak langsung mendatangi acara tersebut, ikut bersama mereka, tapi secara otomatis masuk acara tersebut di rumah kita, ini lebih bahaya lagi. Melalui apa? Melalui televisi. Di sana ditayangkan acara-acara kemaksiatan, ditayangkan acara-acara kemungkaran, baik itu berupa kesyirikan atau kemaksiatan yang mengumbar syahwat, mengumbar aurat, ya, para wanita atau semisalnya. Kemudian kita asik duduk di sana, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innakum idzan mithluhum, sesungguhnya kalian sama seperti mereka. Kalau yang kita saksikan adalah tayangan-tayangan yang tidak baik, tayangan-tayangan yang pornografi, maka samalah orang yang menyaksikan itu dosanya seperti pelaku zina yang ada di televisi tersebut. Wa'iyadzubillah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjauhi seluruh wasilah-wasilah kemaksiatan. Makanya solusi yang terbaik, silahkan Anda memasukkan televisi di rumah, tapi harus tetap diseleksi siaran-siarannya, jangan semuanya. Karena innakum idzan mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalian sama saja seperti mereka. Apa bedanya? Kalian juga asik menyaksikannya. Apalagi sampai tayangan-tayangan kesyirikan, tayangan-tayangan kekufuran, ya, ataupun ceramah-ceramah yang mencela-cela agama Allah Subhanahu wa taala.
ataupun yang semisalnya, maka ini sama saja. Walaupun kita tidak mendatangi langsung, tapi majelis itu datang ke rumah kita. Ini lebih parah ini. Majelis itu datang ke rumah kita, ya, melalui wasilah yang seharusnya ini bisa dimanfaatkan, karena sungguhnya alat-alat, ya, komunikasi seperti itu, apapun itu, apakah televisi, radio, ataukah internet, ini ibarat seperti pedang yang bermata dua, ya, ibarat pedang yang bermata dua. Yang terkadang jika kita tidak memanfaatkan pedang yang bermata dua ini dengan bagus, dengan baik, ya, dengan lincah atau dengan lihai, niscaya dia akan melukai diri kita sendiri. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, fala yajuzul julus ma'ahum fi hadhil ala. Tidak boleh kita duduk bersama mereka dalam kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi sampai melangkahkan kaki kita ke majelisnya. Ini tidak, ya, ini jelas. Langkah-langkah kita itu bisa dihukumi sebagai satu langkah kemaksiatan, dihitung sebagai langkah-langkah kemaksiatan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kita dilarang untuk menghadiri hidangan-hidangan yang di sana ada keharuman. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala taq'ud ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamar." Nabi SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman kepada hari akhir, maka jangan dia duduk di atas hidangan, di mana di atas hidangan tersebut diedarkan khamar, karena sama saja seperti mereka. Walaupun dia mengatakan saya kan enggak minum, saya kan cuma duduk saja, maka sama kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah seperti dalam surah Al-An'am tadi, apa? Fa'arid anhum, pergilah dari mereka, menjauhlah dari mereka. Kalau benar-benar kita mengingkari perbuatan mereka, atau kita tidak bisa mengingkarinya, maka minimalnya mengingkari dengan hati. Ya, mengingkari kemungkaran dengan hati maksudnya menjauh dari perbuatan tersebut, menjauh dari majelisnya. Bukan dengan mengatakan yang penting hati saya mengingkari, tapi badannya masih menempel di sana. Ya, ini tidak bisa, ini tidak diterima. Karena jika baik, ya, hatinya tersebut, maka anggota badannya juga akan ikut mengingkarinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wa in ishtaddat qarabatuhum aw latifa ma'syaruhum udzibat alsinatuhum illa liman arada da'watahum aw radda batilahum aw al-inkar alaihim amma ridha aw sukut fala. Ya, kata beliau, sekalipun orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, orang-orang yang melakukan kefasikan ataupun yang semisalnya adalah orang-orang yang berlaku lemah lembut kepada kita, adalah sahabat-sahabat kita ataupun karib kerabat terdekat kita yang melakukan kemungkaran, maka jangan duduk bersama mereka. Karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu lebih diutamakan daripada kepatuhan dan ketaatan kita kepada manusia. La ta'ata fil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk sementara bermaksiat kepada Al-Khaliq. Terkadang kita harus, ya, terkadang kita menghadapi dilema, kan gitu ya, dua pilihan, antara mentaati Allah ataukah mentaati ciptaan Allah makhluk. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita, apakah kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidak boleh, ya, taat kepada makhluk sementara pada kondisi itu kita sedang bermaksiat kepada Rabb kita, sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang telah menjadikan kita secara berangsur-angsur, yang dahulunya kita adalah air yang hina, kemudian setelah kita disempurnakan akalnya, diberikan kekuatan, kemudian mampu berjalan di muka bumi ini. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu, di sisi lain manusia mengharapkan kita mendekati itu, kita lupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memperhatikan kita, ya, semenjak kita berada di perut ibu kita sampai saat ini, sampai kita memiliki kekuatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita abaikan, kita tinggalkan. Maka jangan, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ataupun sampai ridho dengan perbuatan tersebut, awis sukut, ataupun diam-diam saja, ya, diam-diam saja. Lebih lagi, ya, bagi anda para kepala keluarga, bagi seorang ayah, maka janganlah dia mendiamkan kemungkaran kemaksiatan yang terjadi di dalam rumah tangganya.
maka sungguh perbuatan ini adalah perbuatan yang menyebabkan dia diharamkan dari surga, artinya masuk ke dalam api neraka. Karena dia digelar atau dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dayyus. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya 3 jenis manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan mudminul khamar, pencandu khamar, al-aq, ya, orang-orang ataupun anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasul mengatakan ad-dayyus alladzi yukirru fi ahlihi al-khabath. Itu ad-dayyus adalah orang-orang ataupun kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah keluarganya. Ya, istrinya keluar enggak pakai jilbab, enggak apa-apa. Anak perempuannya ataupun anak laki-lakinya tidak sholat atau yang semisalnya melakukan kemungkaran, dia diam saja. Maka inilah ya orang-orang ataupun kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan di rumahnya. Duduk bersama mereka juga melakukan kemaksiatan, membiarkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka nantinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga tidak boleh kita ridho dengan perbuatan tersebut, seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-96, fa in tardau anhum fa innallaha la yardau 'anil qaumil fasikin. Jika kalian ridho dengan perbuatan mereka, maka Allah tidak ridho dengan orang-orang yang berbuat kefasikan. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan tambahan kebaikan dan menjadi nasihat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjaga keluarga kita dan kaum muslimin sehingga kita bisa terbebas dari majelis-majelis yang bisa menyebabkan kita kepada kemaksiatan dan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.